terekam CCTV, geng motor serang pengendara sepeda motor. Berencana serang warga, 2 anggota geng motor ditangkap. Tertinggal di atas motor, tas senilai 3 juta rupiah raib. Karyawan dibacok, uang koperasi sebesar 30 juta rupiah raib. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dari penjuru Nusantara. Selama 1 jam ke depan bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari diduga diserang geng motor, seorang pengendara sepeda motor terluka di Kota Metro Lampung. Aksi penyerangan tersebut terekam CCTV dan dilaporkan ke Polres Metro Lampung. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi brutal yang dilakukan sekelompok remaja. Diduga anggota geng motor di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Korban berinisial ASP yang sedang mengendari sepeda motor dihampiri dan dipukul menggunakan bambu dan alat lainnya. Setelah melakukan penganiayaan, gerombolan remaja itu langsung meninggalkan lokasi dan kembali berkonvoi di jalan raya sambil menyalakan kembang api. Akibat pengeroyokan ini, korban terluka di tubuhnya. Kasus ini dilaporkan ke Mapolres Metro. Korban ini sedang di perjalanan dan kemudian diserang oleh segerombolan yang diduga oleh adalah gangster, menyerang dengan menggunakan barang tumpul yaitu bambu, dan itu terekam oleh CCTV ya di lampu merah di salah satu kota metro. Ya, kalau dari korban sendiri itu kalau luka-luka pasti luka lebam, terus kemudian dia juga mengalami trauma yang membuat dia beberapa hari ini memang sudah tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Polres Metro memeriksa sejumlah saksi serta mengidentifikasi para terduga pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan yang diperoleh di lapangan. Dari Metro Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 remaja di bawah umur yang diduga anggota geng motor ditangkap polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya dijaring saat berkonvoi bersama puluhan pengendara lain dengan membawa senjata tajam di sekitar permukiman warga. Tim Opsnal Satuan Intelkam Polrestabes Makassar membuarkan puluhan anggota geng motor yang berkonvoi di Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang mencurigai pergerakan kelompok ini langsung melakukan pengejaran. Hasilnya 2 remaja berinisial D, usia 15 tahun, dan A, 17 tahun, berhasil diamankan dan menemukan senjata tajam jenis samurai dan anak busur panah yang sempat dibuang para pelaku. Berdasarkan hasil interogasi, kedua remaja asal Kabupaten Goa ini mengaku berada di Makassar untuk berkonvoi bersama kelompoknya. Mereka berencana menuju Jalan AP Petarani untuk melakukan penyerangan di permukiman warga. Saat tim patroli presisi Polrestabes Makassar, yaitu tim Trisula, melaksanakan patroli dan pemantauan di wilayah sekitar Kota Makassar, kemudian menemukan anak remaja yang mengendarai sepeda motor. Pada saat didekati, mereka melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan. Oke, itu ada berapa orang yang berhasil diamankan? Yang berhasil diamankan ada 2 orang. Ini kemudian setelah penyisiran, apa ada yang ditemukan kemudian dan apakah bagaimana itu barang itu? Setelah dilakukan penyisiran di lokasi TKP, ditemukan beberapa senjata tajam, diantaranya ada senjata tajam samurai, ada panah busur yang didapat di sekitar lokasi di TKP tersebut. Ini masih dilakukan pemeriksaan kemudian apakah siapa yang punya barang tersebut kemudian? Dia masih dilakukan pemeriksaan dan diperkirakan dari kelompok mereka. Ini ada informasi kemudian bahwa mereka akan melakukan penyerangan di mana benar? Jadi sesuai dengan hasil interogasi, mereka akan melakukan penyerangan di wilayah Petarani. Kedua remaja beserta barang bukti diserahkan ke Posko Jatantras Polrestabes Makassar. Petugas masih memburu anggota geng motor lain yang melarikan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, akibat tertinggal di atas sepeda motor, tas senilai 3 juta rupiah raib di parkiran minimarket di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Petugas berhasil menangkap seorang pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian berdasarkan rekaman CCTV di lokasi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria mengambil tas milik pengunjung yang tertinggal di atas sepeda motor di halaman parkir salah satu minimarket di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 1:20 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang sempat masuk ke dalam minimarket tiba-tiba keluar dan langsung menghampiri motor korban. Dalam hitungan detik, tas berisi kartu identitas, ATM, dan uang tunai dengan total kerugian 3 juta rupiah berhasil digasak pelaku. Korban melaporkan kejadian ke Polsek Mantri Jeron. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti hasil curian. Rekaman jadi si korban ini datang ke minimarket, ya kan? Tasnya itu masih tergantung di sepeda motor, tinggal masuk untuk beli berdua baru diambil oleh tersangka. Tasnya itu isinya apa? Untuk dalam tas itu ada barang-barang berharga termasuk ada KTP, KTP, ada ATM, ada uang, ada sejumlah uang, ada charger, HP, itu saja di dalamnya. Namun demikian harga tas ini sekira 3 juta rupiah. Kalau uangnya senilai berapa? Uangnya kurang lebih 300.000 rupiah. Jadi kami perkirakan untuk total 4.800.000. Pasti cuma mengincar tasnya ya? Iya, betul demikian. Itu pernah nunggu korban di situ? Itu kelihatannya patroli. Ya, jadi emang karena jalan kaki, dia patroli mana ada kesempatan. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang baru selesai menjalani hukuman 1 tahun penjara. Kini pelaku kembali ditahan dan dijerat pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 tentang pencurian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi perampokan di siang hari kembali meresahkan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang karyawan koperasi menjadi korban perampokan setelah diserang komplotan pelaku bersenjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka bacok dan uang tunai sebesar 30 juta rupiah raib. Dalam rekaman CCTV yang beredar, korban yang merupakan karyawan koperasi baru memarkirkan sepeda motor di depan kantor koperasi di Jalan Selang Nangka, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Tiba-tiba 4 pelaku datang menggunakan 2 sepeda motor merebut tas yang dibawa korban. Korban sempat berusaha mempertahankan tas berisi uang koperasi sebesar 30 juta rupiah, namun gagal karena pelaku membacok korban secara terus-menerus hingga tangan korban terluka. Menurut keterangan warga, para pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 sepeda motor dan seluruhnya diduga membawa senjata tajam. Katanya itu ada motor megang golok di belakang. Perkiraan si bengkel ini, Doni dikirain anak tawuran, kan itu pakai helm dia rapi. Gak taunya pas motor mampir situ tuh parkir depan Basong, samping Basong, langsung kejadian begitu cepetnya kan. Berarti ramenya di situ saja sempat keluar dari dalam, saya nggak tahu awalnya mah taunya dari Doni. Kenapa Doni itu gini-gini kirain anak tawuran, nggak taunya rampok. Berarti udah sempat kelihatan bahwa itu pelaku. Iya, Pelaku iya, nunggu di mana? Ini Doni bilangnya gini, kenapa nggak bilang itu? Mana kita tahu ya teh, kirain itu anak tawuran kan sempat ini rapet gitu, pakai helm, pakai jaket gitu. Berapa orang Bu yang dilihat? Motor. Pelakunya berapa orang? 4 orang. Korban mendapat pertolongan dari warga dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Pihak koperasi belum memberikan keterangan resmi dan masih menunggu hasil penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ratusan senjata api ditemukan di salah satu ruang sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ratusan senpi tersebut tersimpan dalam salah satu ruang mantan pengurus yayasan sekolah.
Pengurus sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan mengungkap adanya ratusan senjata api berbagai jenis yang tersimpan di dalam ruangan mantan pengurus yayasan. Sebanyak 995 yang ditemukan, diantaranya laras panjang, laras pendek, beserta amunisi dan aksesorisnya. Tidak hanya itu, dalam ruangan itu juga ditemukan narkotika dan CD porno. Hukum sekolah mengatakan ratusan CNP ini ditemukan pada 10 dan 11 Juli 2026 di bangker sekolah dan semuanya telah diserahkan ke Wasendak Polda Metro Jaya. Kami menyampaikan perkembangan terkait dengan penemuan senjata api, termasuk senjata api di dalamnya. Jadi pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, hampir 1 bulan yang lalu, kami menemukan ada 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain. Kemudian pada tadi malam, hari Rabu tadi malam kami menemukan kembali beberapa senjata, termasuk juga menemukan narkoba dan juga menemukan CD porno. Jadi kami perlu informasikan kepada masyarakat bahwa karena ini ada senjata yang jumlahnya sangat banyak, nyaris 1000 senjata, maka kami ingin perkara ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan oleh karenanya kami meminta keseriusannya dan tindakannya segera karena masih ada ruangan yang belum bisa kami buka. Kami berharap ruangan itu yang berbentuk seperti bunker agar segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk dibuka. Kami berharap tidak ada lagi senjata yang bisa ditemukan di sana. Nah, lebih lengkap nanti bisa juga, ini ada Pak Untung, beliau yang banyak menemukan senjatanya, bisa beliau bercerita. Kami awalnya ingin membuka sebuah ruangan untuk kebutuhan anak sekolah. Namun tiba-tiba ketika kita membuka kepentingan untuk sekolah ini, kita temukan peralatan yang disebut senjata airgun yang bisa membunuh. Karena larasnya tuh polos, tidak ada alur. Jadi tidak bisa kita selidiki kalau untuk membunuh orang. Kemudian ada shotgun. Jumlah senjata genggam itu 995. Lalu shotgunnya 1 kaliber 12 strap 70. Hingga saat ini kasus penemuan ratusan senjata api masih dalam penyelidikan Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang wanita diduga dilecehkan seorang pria menggunakan handphone di dalam minimarket di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pelecehan terekam jelas kamera pengawas dan tersebar luas di media sosial. Kamera pengawas merekam aksi tidak pantas yang diduga dilakukan seorang pria di dalam minimarket di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Rabu 5 Agustus 2026 malam. Pria ini diduga sengaja berdiri tepat di belakang korban untuk merekam bagian bawah tubuh melalui rok korban, menggunakan handphone yang ditaruh di balik sendalnya. Aksi senonoh pelaku akhirnya diketahui korban yang tidak sengaja menyenggol kaki pelaku yang sedang merekam. Kanit Reskrim Polsek Pondok Aren AKP Junaidi Salat pada Kamis 6 Agustus 2026 siang mengatakan saat ini korban belum membuat laporan resmi kepada petugas. Namun petugas tetap melakukan olah TKP, memeriksa rekaman CCTV dan menggali keterangan sejumlah saksi. Bahwa benar hari ini kami Polsek Pondok Aren melihat di sosial media ada seorang wanita diperlakukan kurang baik oleh seorang laki-laki. Lalu kami mengecek kebenaran video tersebut. Ternyata memang terjadi di wilayah Pondok Aren di salah satu supermarket. Dari kami atas kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan. Lanjut kami bertanya kepada karyawan, untuk saat ini proses dalam penyelidikan. Petugas mengimbau masyarakat kaum perempuan agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di tempat umum. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. 2 orang pelaku masuk pagar rumah dan mencuri sepeda motor yang terparkir di dalam teras. Inilah rekaman CCTV detik-detik pencurian sepeda motor pada Jumat 31 Agustus 2026 subuh di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur.
Dua orang pelaku yang salah satunya mengenakan atribut ojek online masuk pagar rumah korban. Pemilik motor mengatakan sepeda motornya raib dalam hitungan menit. Pelaku mengeluarkan sepeda motor dari dalam teras dan kabur dengan cara didorong. Kejadiannya sih subuh jam 4:56. 4:56 kejadiannya subuh. Mereka kan langsung parkir tuh dari arah sana, langsung putar balik. Lalu mereka membuka garasi ini pelan-pelan dan si baju Grab masuk, keluar lagi, yang mengeluarkan motor yang pakai sweater hitam. Korban melaporkan kejadian ke pihak kepolisian setempat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya masih akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap home industri pembuatan narkoba mengandung etomidate jenis vape getar di kawasan Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pengungkapan home industry pot getar narkoba ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang tersangka yang diduga pengedar oleh BNN Sumatera Utara beberapa pekan lalu. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi, mengatakan petugas melakukan pengembangan dengan cara penggeledahan di salah satu rumah yang diduga dijadikan pabrik peracik vape mengandung narkoba. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan berbagai barang bukti berupa bahan baku etomidate, nikotin, perasa pipet, timbangan, serta cartridge yang disembunyikan di belakang rumah. Selain menyita barang bukti, petugas juga mengamankan 5 orang saksi untuk dimintai keterangan. Yaitu kami diinformasikan dengan masyarakat bahwa ada barang yang mencurigai di satu tempat, ya, di belakang rumah. Kemudian kami dengan disaksikan oleh kepala lingkungan dan kemudian yang poli lahan datang ke TKP. Dan akhirnya ditemukanlah barang-barang ini di belakang rumah. Dengan kemasan itu ya, ada kemasannya, terbungkus, itu ceritanya. Itulah yang kami kembangkan. Dari peristiwa ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang. Ya, 5 orang yang kami periksa, yang kami periksa termasuk dengan peran-peran yang bersangkutan. Bahan baku narkoba mengandung etomidate diduga berasal dari Kamboja. Hingga saat ini kasus masih dalam pengembangan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, seorang residivis kasus narkoba kembali berurusan dengan polisi setelah gagal mencuri sepeda motor untuk angkutan galon di Jalan Jepang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berhasil ditangkap warga usai aksinya dipergoki korban. Seorang residivis pencurian sepeda motor ditangkap warga usai kepergok mencuri sepeda motor milik pengusaha air isi ulang galon di Jalan Jepang, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pelaku bernama Irawan ini diamankan bersama barang bukti dan diserahkan ke Polsek Sako guna proses penyelidikan. Aksi pencurian ini terjadi saat motor terparkir di halaman depot. Saat itu pelaku yang merusak kunci kontak dan berusaha menyalakan sepeda motor terpergok korban, hingga akhirnya tertangkap warga. Kapolsek Sako Kompol Makmun Nartawinata mengatakan pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang pernah menjalani hukuman di Pagar Alam selama 7 tahun. Pelaku berdalih sepeda motor hasil curian ini rencananya akan dijadikan becak motor. Amankan pelaku curanmor, yang mana pelaku curanmor ini TKP-nya di Jalan Jepang dekat depot air minum Putra Sako. Jadi korban ini datang ke depot air minum dengan memarkirkan motornya dalam keadaan terkunci stang, dan korban masuk ke depot air dan tiba-tiba dia mendengar motornya hidup. Motornya hidup, sudah berjalan itu dikendarai berapa meter dari situ, dia mengejar pelaku yang mengambil motornya berinisial I. Jadi
terjadilah tarik-menarik antara pelaku dengan korban sehingga korbannya berteriak bahwa motornya diambil, maling gitu. Jadi warga yang di sekitar TKP membantu korban sehingga bisa diamankan oleh korban dan massa di sana. Saat ini pelaku ditahan di Polsek Sako. Petugas masih melakukan pengembangan dan memburu satu pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian tas berisi barang berharga di Masjid kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik dengan berpura-pura sebagai jamaah masjid. Seorang pria terekam kamera CCTV mengambil tas milik jamaah di Masjid Nurul Iman, Jalan Antena 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang menyamar sebagai jamaah dengan santai membawa lari tas berisi barang berharga milik seorang jamaah. Kusno, pengurus masjid, mengatakan peristiwa ini terjadi setelah sholat zuhur dan selesai menggelar sholat jenazah. Saat itu pemilik tas menaruh tas di tangga sembari memakai sepatu. Memang betul ada pencurian tas setelah sholat jenazah. Satu orang, dia pakai sarung, pakai baju koko juga. Saat orang sibuk orang habis sholat jenazah, sibuk berwudu, dia kesempatan untuk ngambil. Keluar mas, keluar dari sini. Tidak ada CCTV itu warga luar dia. Dia sering tidur di sini, beberapa hari yang lalu tidur di sini. Setelah ngambil itu hilang, sampai sekarang nggak ada lagi. Aksi pencurian di Masjid Nurul Iman bukan kali pertama terjadi. Uang di dalam kotak amal pun kerap hilang. Kasus pencurian ini dilaporkan ke Polsek Kebayoran Baru. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Rekaman CCTV pilot membawa ribuan ekstasi di Bandara Soekarno-Hatta beredar di media sosial. Aparat kepolisian mengembangkan penyelidikan guna menangkap bandar besar yang mengendalikan kurir narkoba melalui kabin kru maskapai. Inilah closed circuit television atau CCTV kedatangan pilot maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH727 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta usai terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Pelaku Muhde Saufi dengan santai mengambil koper berwarna silver di conveyor belt kedatangan internasional. Selanjutnya melintas channel, jalur merah kedatangan, namun petugas bea cukai Bandara Soekarno-Hatta yang curiga dengan hasil pemeriksaan X-ray memeriksa isi dari koper berwarna silver. Dari hasil pemeriksaan petugas ditemukan 14 bungkus pil ekstasi serta 4 gram bubuk bening menyerupai sabu. Petugas membawa pilot ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Dari hasil pemeriksaan sementara, cairan narkotes 14 bungkus pil mengandung narkotika jenis MDMA atau ekstasi dan 4 gram sabu. Di samping itu, petugas juga menemukan cairan bening berwarna kecoklatan yang ternyata urin bersih yang digunakan untuk tes urin jika pilot akan terbang. Menurut Iputu Agus Arjaya, Kabid P2 Bea Cukai Bandara Suta, mengatakan dari hasil peningkatan pengawasan terhadap kru kabin, didapatkan seorang pilot maskapai Malaysia Airlines yang membawa narkoba jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 70.114 butir. Sementara dari hasil pemeriksaan Puslap-4 Mabes Polri, pelaku MS menggunakan 3 jenis narkoba sekaligus, yaitu metamfetamin, kokain, dan MDMA sejak lama. Hasil penilaian semua peralatan yang kami miliki, kemudian dilakukan pengintaian terhadap salah satu pilot. Nah, kemudian begitu dia ngambil bagasi, diikuti oleh petugas kami sampai di pemeriksaan yang kami sebut pemeriksaan meja tumpan. Nah, di sana akhirnya kedapatan membawa narkotika jenis MDMA atau kita kenal dengan ekstasi di Indonesia sebanyak kurang lebih 25 kg. Kalau butirnya itu sebanyak 70.000 butir kurang lebih. Mungkin itu, Pak. Yang positif dari hasil pemeriksaan lab 4 yang dilakukan oleh rekan-rekan Bareskrim itu positif multiple sub. Di sana ada positif metamfetamin, kemudian di sana positif kokain, kemudian positif MDMA 3. Jadi kalau saya lihat
dari pengakuan juga kalau tidak salah dia ini mestinya udah menggunakan relatif lama. Sementara itu, Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Parlindungan, mengatakan kasus ini menjadi perhatian khusus terkait kasus pilot maskapai asing yang membawa dan mengonsumsi narkotika. Hal ini masih dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh rekan-rekan Bareskrim Polri. Pihaknya juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan polisi, Diraja Malaysia, maupun Custom Bea Cukai negara Malaysia. Bahkan dari video CCTV yang beredar, pilot sempat membawa koper berwarna silver yang berisikan 14 bungkus berisi 70.114 butir narkotika jenis ekstasi. Tidak hanya itu, pelaku juga telah menyiapkan urin dengan pengganti di dalam botol jika dilakukan tes urin oleh petugas bea cukai. Untuk penanganan perkaranya setelah kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kami, kemudian kami kerjasama dengan Bareskrim Polri ya, Dirtipid Narkoba, otomatis mereka akan mengembangkan case ini. Jadi masih mereka lanjutkan penyidikannya. Saya dengar informasinya juga mereka sudah membuka komunikasi dengan polisi di Raja Malaysia terkait dengan narkotikanya, dan itu sedang dikembangkan paralel baik yang di Indonesia ataupun yang ada di Malaysia. Selain dari sisi teman-teman Bareskrim juga, kami juga dari sisi Customs membuka komunikasi juga dengan teman-teman dari Custom di Raja Malaysia seperti itu. Kasus ini diserahkan ke Ditipid Narkoba Bareskrim Polri guna membongkar jaringan narkoba internasional. Kasus penyelundupan narkoba melalui kabin kru maskapai menjadi perhatian serius instansi penegakan hukum. Dari Tangerang, Mujeb Latumairisa, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, Bea Cukai Tanjung Priok berhasil mengagalkan upaya penyelundupan 5 unit motor Harley Davidson bekas dan 20 rangka motor bekas asal Cina. Barang ilegal tersebut masuk ke Indonesia dengan modus misdeclaration atau pemberitahuan barang yang tidak sesuai. Upaya penyelundupan ini terungkap setelah petugas menemukan kejanggalan pada hasil pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor di tempat penimbunan sementara Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan isi peti kemas tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan impor. Dalam dokumen itu, barang dicantumkan sebagai suku cadang sepeda motor, namun faktanya berisi 5 unit Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai atau completely knocked down, serta 20 unit rangka motor bekas. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Adang Neogroho Adi mengatakan, penindakan ini merupakan hasil rangkaian pengawasan terhadap beberapa kali upaya impor ilegal sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026. Selain itu, keberhasilan pengungkapan juga didukung oleh pemanfaatan teknologi pemindai peti kemas dan analisis intelijen. Bea Cukai menegaskan impor kendaraan bermotor bekas telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru. Lebih lanjut, seluruh barang bukti akan dikuasai negara untuk proses hukum dan pendalaman lebih lanjut. Petugas mendeteksi anomali visual pada hasil pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok di TPS tempat penimbunan sementara Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen pemindaian memicu dilakukan pemeriksaan fisik secara mendalam terhadap 2 peti kemas tersebut, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas, ya, bukan baru, ya, bekas dalam kondisi terurai lengkap atau CKD. Kemudian juga diungkap upaya pengiriman 20 unit frame yang di depan kita ini atau rangka, kondisinya bekas, juga sepeda motor Harley Davidson
dengan modus misdeclaration, di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam peti kemas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kantor Imigrasi Pangkal Pinang berhasil mengungkap kasus penyamaran identitas oleh seorang warga negara Thailand. Pelaku yang menggunakan dokumen kependudukan Indonesia palsu itu kini telah dideportasi ke Bangkok. Kantor Imigrasi Pangkal Pinang mendeportasi warga negara Thailand bernama Sirichai Nitayaroj. Diketahui menggunakan identitas palsu sebagai warga negara Indonesia atas nama Junaidi alias Rahmat bin Pajua. Kasus ini terungkap berdasarkan informasi intelijen yang diterima pada November 2025. Hasil penyelidikan menunjukkan yang bersangkutan pernah dideportasi pada tahun 2018 karena tinggal secara ilegal selama hampir 20 tahun. Meski demikian, pelaku kembali masuk ke Indonesia pada tahun 2019 dengan paspor Thailand yang baru dan menggunakan dokumen kependudukan Indonesia palsu. Setelah menyelesaikan hukuman pidana dalam kasus pencurian, yang bersangkutan menjalani masa detensi selama 14 hari sebelum akhirnya dideportasi ke Bangkok pada 21 Juli 2026. Imigrasi menegaskan tindakan ini menjadi wujud sinergi antar instansi dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau dan Palembang. Petugas menyita barang bukti sabu seberat 86,3 kg dan 5.171 butir pil ekstasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau dan Palembang. Pengungkapan berawal dari informasi akan adanya pengiriman sabu dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Rokan Hilir Riau. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan menangkap tersangka Irham saat memindahkan kardus berisi sabu ke kapal boot. Total ada 4 kardus yang disembunyikan di semak-semak pesisir Sungai Pekaitan. Dari dalam 4 kardus ini, petugas menemukan 80 bungkus plastik hitam berisi sabu dengan berat 86,3 kg, serta 5.171 butir ekstasi berwarna merah muda merek TMT. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap tersangka Ahmad Raya yang berperan sebagai pemberi perintah lapangan. 2 orang lainnya tersangka Suryaman Hadi Wijaya dan Torik Muzakisya juga ditangkap karena diduga berperan sebagai kurir darat. Pengembangan kasus kemudian berlanjut ke Tanjung Balai, Kepulauan Riau. Petugas mengamankan Melia Sari yang membantu pergerakan tersangka Yohanes Nero Sandra sebagai penghubung ke tingkat pengendali. Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka mengaku mendapat imbalan dengan nilai berbeda-beda. Tersangka Irham mengaku sudah 4 kali mengangkut narkotika atas perintah Ahmad Raya dengan imbalan belasan juta rupiah. Tersangka Ahmad Raya mengaku mengendalikan 4 kali pengambilan barang atas perintah DPO bernama Punyai dengan janji upah 1 juta rupiah per kilogram. Sementara itu, tersangka Suryama sudah 2 kali membawa narkotika dari Riau menuju Palembang dan dijanjikan imbalan 133 juta rupiah. Sedangkan tersangka Torik dijanjikan upah 100 juta rupiah. Serta tersangka Yohanes Nero Sandra dijanjikan upah 40 juta rupiah oleh DPO bernama Bos Aeng untuk memindahkan mobil yang membawa narkotika di Palembang. Pengungkapan ini berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim lapangan terkait informasi adanya aktivitas penyelundupan barang ilegal termasuk narkotika melalui wilayah perbatasan. Pada hari Rabu, 29 Juli 2026, tim menemukan adanya upaya penyelundupan narkotika di sekitar Sungai Rokan, Kecamatan Pakaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Di lokasi tersebut, tim mendapati seorang laki-laki berinisial IR sedang memindahkan 4 kotak besar dari semak-semak ke dalam sebuah speedboat. Tim kemudian melakukan penindakan dan mengamankan IR beserta 4 kotak tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa isi ke-4 kotak tersebut merupakan narkotika. Penyidik masih memburu 2 orang yang diduga sebagai pengendali utama jaringan. Keduanya adalah Punai yang diduga mengendalikan jaringan Riau Palembang, serta Bos Aeng yang diduga mengendalikan jaringan Palembang hingga Kepulauan Riau. Seluruh tersangka dan barang bukti diamankan di Titipit Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik di Serang, Banten. Ratusan karyawan panik menyelamatkan diri. Informasinya sesaat lagi dalam Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah detik-detik saat api membakar pipa plastik hasil produksi milik PT Kayu Asri Indonesia di Kampung Nagrek, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, pada Kamis 6 Agustus 2026. Kobaran api dengan cepat membakar barang produksi hingga membuat panik seluruh karyawan yang saat itu sedang bekerja. Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Kisaran jam 2 lewat sih. Penyebabnya apa? Penyebabnya nggak tahu ya, kurang tahu. Saya ngeliat asap doang sih. Yang kebakar apa? Pipa. Pabrik apa? Pabrik Kayu Asri sih, PT Kayu Asri. Api makin membesar itu dalam jangka nggak ada 1 menit sih. Dalam hitungan detik langsung. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kita menerima laporan ketika api sudah membesar, Pak. Dugaan karena apa? Dugaan sementara belum diketahui, Pak. Tiba-tiba api sudah membesar. Terus jam berapa itu? Kita mendapat laporan dari jam 14.20. Ini yang bakar apa ini? Yang terbakar dari hasil produksi karet. Berapa mobil damkar yang turun? Dari damkar Kabupaten Serang 1 unit, dari damkar industri kawasan modern 1 unit, Nikomas 1 unit, kemudian dari provinsi 1 unit, damkar kota Serang 3 unit, kota Tangerang 1 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sebuah tongkat yang tergeletak di samping sumur menjadi petunjuk penting yang menyelamatkan nyawa seorang lanjut usia di Dusun Dungrejo, RT 2 RW 10, Desa Maju, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada Rabu 5 Agustus 2026. Berkat kejelian warga dan respon cepat aparat gabungan, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup setelah tercebur ke dalam sumur. Korban diketahui bernama Karsi, 79 tahun, seorang petani warga Desa Manjung. Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan segera dilaporkan ke Polsek Wonogiri kota sekitar pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi, awalnya seorang warga merasa ada yang tidak biasa ketika melihat tongkat yang sehari-hari digunakan Karsi berada di samping sumur belakang rumah tetangganya. Rasa penasaran mendorong warga mendekati lokasi untuk memastikan keadaan. Benar saja, saat melihat ke dalam sumur, warga mendapati Karsi masih berada di dasar sumur dalam kondisi hidup dan masih menunjukkan tanda-tanda bergerak. Tanpa menunggu lama, warga segera meminta pertolongan dan menghubungi aparat kepolisian. Koordinasi yang cepat membuat proses penyelamatan dapat dilakukan sesegera mungkin. Petugas bekerjasama mengevakuasi korban dari dalam sumur dengan penuh kehati-hatian, mengingat usia korban yang sudah lanjut dan kondisi fisiknya yang lemah. Setelah berhasil diangkat ke permukaan, tim medis langsung melakukan pemeriksaan awal. Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka sobek sekitar 5 cm pada lutut kiri serta kondisi tubuh yang lemas akibat insiden tersebut. Selanjutnya, korban segera dibawa ke Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga proses evakuasi selesai, korban belum dapat dimintai keterangan karena kondisi kesehatannya masih lemah dan membutuhkan perawatan intensif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Teddy Mpesa, 46 tahun, nelayan asal Takalar yang hilang akibat tabrakan 2 unit longboat di perairan antara Pulau Kabihu dan Pulau Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada hari keempat operasi, pencarian diawali dengan briefing untuk menentukan strategi penyisiran. Sekitar pukul 9:38 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan di sekitar lokasi pencarian dalam kondisi meninggal dunia.
Jenazah kemudian dievakuasi menggunakan rigid inflatable boat milik SAR dan longboat warga menuju desa Tanjung Una untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kecelakaan terjadi pada 30 Juli 2026 saat 2 unit longboat fiber bertabrakan di perairan desa Mbono, Kecamatan Taliabu Timur. 2 nelayan terjatuh ke laut, 1 korban berhasil diselamatkan sedangkan 1 korban lainnya dinyatakan hilang. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim gabungan berjalan menyusuri lereng gunung untuk menjangkau titik-titik api yang masih membakar vegetasi kering. Proses pemadaman dilakukan menggunakan mobil tangki air, alat semprot portable, serta pemukul api guna mencegah kobaran meluas. Kebakaran yang terjadi sejak Senin itu dengan cepat menjalar ke kawasan savana dan hutan lindung. Akibatnya 3 jalur akses ditutup, serta dilakukan pembatasan aktivitas di sebagian kawasan wisata selama proses penanganan berlangsung. Petugas menyebut kondisi angin kencang dan medan vulkanik yang terjal menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Meski demikian, hingga Rabu sore, sebagian besar area yang terbakar berhasil dikendalikan, meski sejumlah titik api masih terpantau. Kita memasuki hari ketiga di mana petugas mulai melanjutkan pemadaman, dimulai dari kemarin melanjutkan tadi jam 6 pagi sampai jam 4:30 kita mulai pemadaman. Alhamdulillah udah mulai padam. Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 51 hektar. Masyarakat dan wisatawan dihimbau menghindari area yang tutup, mematuhi arahan petugas, serta tidak menyalakan api selama operasi pemadaman masih berlangsung. Kejadian kebakaran untuk saat ini terjadi sejak tanggal 3 Agustus 2026, tepatnya sekitar pukul 17.00. Kemudian sampai hari ini masih ada sisa api yang masih belum padam, walaupun sebagian besar area yang terbakar sudah dapat dipadamkan. Untuk kejadian sampai tanggal 4 Agustus jam 17.40 luas area yang terbakar sekitar 51 hektar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga diserang geng motor, seorang pengendara sepeda motor terluka di Kota Metro Lampung. Aksi penyerangan ini terekam CCTV dan dilaporkan ke Polres Metro Lampung. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi brutal yang dilakukan sekelompok remaja. Diduga anggota geng motor di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Korban berinisial ASP yang sedang mengendari sepeda motor dihampiri dan dipukul menggunakan bambu dan alat lainnya. Setelah melakukan penganiayaan, gerombolan remaja itu langsung meninggalkan lokasi dan kembali berkonvoi di jalan raya sambil menyalakan kembang api. Akibat pengeroyokan ini, korban terluka di tubuhnya. Kasus ini dilaporkan ke Mapolres Metro. Korban ini sedang di perjalanan dan kemudian diserang oleh segerombolan yang diduga oleh adalah gangster, menyerang dengan menggunakan barang tumpul yaitu bambu, dan itu terekam oleh CCTV ya di lampu merah di salah satu kota metro. Ya, kalau dari korban sendiri itu kalau luka-luka pasti luka lebam, terus kemudian dia juga mengalami trauma yang membuat dia beberapa hari ini memang sudah tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Polres Metro memeriksa sejumlah saksi serta mengidentifikasi para terduga pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan yang diperoleh di lapangan. Dari Metro Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Akibat tertinggal di atas sepeda motor, tas senilai 3 juta rupiah raib di parkiran minimarket di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Petugas berhasil menangkap seorang pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian berdasarkan rekaman CCTV di lokasi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria mengambil tas milik pengunjung yang tertinggal di atas sepeda motor di halaman parkir salah satu minimarket di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 1:20 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang sempat masuk ke dalam minimarket tiba-tiba keluar dan langsung menghampiri motor korban. Dalam hitungan detik, tas berisi kartu identitas, ATM, dan uang tunai dengan total kerugian 3 juta rupiah berhasil digasak pelaku. Korban melaporkan kejadian ke Polsek Mantri Jeron. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti hasil curian. Rekaman jadi si korban ini datang ke minimarket, ya kan? Tasnya itu masih tergantung di sepeda motor, tinggal masuk untuk beli berdua baru diambil oleh tersangka. Tasnya itu isinya apa? Untuk dalam tas itu ada barang-barang berharga termasuk ada KTP, KTP, ada ATM, ada uang, ada sejumlah uang, ada charger, HP, itu saja di dalamnya. Namun demikian harga tas ini sekira 3 juta rupiah. Kalau uangnya senilai berapa? Uangnya kurang lebih 300.000 rupiah. Jadi kami perkirakan untuk total 4.800.000. Berarti cuma mengincar tasnya ya? Iya, betul demikian. Itu pernah nunggu korban di situ? Itu kelihatannya patroli. Ya, jadi emang karena jalan kaki, dia patroli mana ada kesempatan. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang baru selesai menjalani hukuman 1 tahun penjara. Kini pelaku kembali ditahan dan dijerat pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 tentang pencurian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi perampokan di siang hari kembali meresahkan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang karyawan koperasi menjadi korban perampokan setelah diserang komplotan pelaku bersenjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka bacok dan uang tunai sebesar 30 juta rupiah raib. Dalam rekaman CCTV yang beredar, korban yang merupakan karyawan koperasi baru memarkirkan sepeda motor di depan kantor koperasi di Jalan Selang Nangka, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Tiba-tiba 4 pelaku datang menggunakan 2 sepeda motor merebut tas yang dibawa korban. Korban sempat berusaha mempertahankan tas berisi uang koperasi sebesar 30 juta rupiah, namun gagal karena pelaku membacok korban secara terus-menerus hingga tangan korban terluka. Menurut keterangan warga, para pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 sepeda motor dan seluruhnya diduga membawa senjata tajam. Katanya itu ada motor megang golok di belakang. Perkiraan si bengkel ini, Doni dikirain anak tawuran, kan itu pakai helm rapi. Gak taunya pas motor mampir situ tuh parkir depan baso, samping baso, langsung kejadian gitu cepetnya kan. Ramenya di situ saja sempat keluar dari dalam, saya nggak tahu awalnya mah taunya dari Doni. Kenapa Doni itu begini-gini kirain anak tawuran, nggak taunya rampok. Berarti udah sempat kelihatan bahwa itu pelaku. Iya, pelaku nunggu di mana? Nah, begini Doni bilangnya begini, kenapa nggak bilang itu mana kita tahu ya teh, kirain itu anak tawuran kan sempat ini rapet gitu, pakai helm, pakai jaket gitu. Berapa orang Bu yang dilihat? Motor. Pelakunya berapa orang? 4 orang. Korban mendapat pertolongan dari warga dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Pihak koperasi belum memberikan keterangan resmi dan masih menunggu hasil penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. 2 remaja di bawah umur yang diduga anggota geng motor ditangkap polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya dijaring saat berkonvoi bersama puluhan pengendara lain dengan membawa senjata tajam di sekitar permukiman warga.
Tim Opsnal Satuan Intelkam Polrestabes Makassar membuarkan puluhan anggota geng motor yang berkonvoi di Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang mencurigai pergerakan kelompok ini langsung melakukan pengejaran. Hasilnya 2 remaja berinisial D, usia 15 tahun, dan A, 17 tahun, berhasil diamankan dan menemukan senjata tajam jenis samurai dan anak busur panah yang sempat dibuang para pelaku. Berdasarkan hasil interogasi, kedua remaja asal Kabupaten Goa ini mengaku berada di Makassar untuk berkonvoi bersama kelompoknya. Mereka berencana menuju Jalan AP Petarani untuk melakukan penyerangan di permukiman warga. Tim patroli presisi Polrestabes Makassar, yaitu tim Trisula, melaksanakan patroli dan pemantauan di wilayah sekitar Kota Makassar, kemudian menemukan anak remaja yang mengendarai sepeda motor. Pada saat didekati, mereka melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan. Oke, itu ada berapa orang yang berhasil diamankan? Yang berhasil diamankan ada 2 orang. Ini kemudian setelah penyisiran, apa ada yang ditemukan kemudian dan apakah bagaimana itu barang itu? Setelah dilakukan penyisiran di lokasi TKP, ditemukan beberapa senjata tajam, diantaranya ada senjata tajam samurai, ada panah busur yang didapat di sekitar lokasi di TKP tersebut. Ini masih dilakukan pemeriksaan kemudian apakah siapa yang punya barang tersebut kemudian? Masih dilakukan pemeriksaan dan diperkirakan dari kelompok mereka. Ini ada informasi kemudian bahwa mereka akan melakukan penyerangan di mana kemudian? Jadi sesuai dengan hasil interogasi, mereka akan melakukan penyerangan di wilayah Petarani. Kedua remaja beserta barang bukti diserahkan ke posko Jatantras Polrestabes Makassar. Petugas masih memburu anggota geng motor lain yang melarikan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi anarkis geng motor kian meresahkan dan mengancam keselamatan masyarakat. Kurangnya kewaspadaan saat berada di luar rumah saat jam rawan bisa berisiko menjadi korban kejahatan. Agar terhindar dari ancaman geng motor, berikut beberapa tips antisipasinya. Pertama, hindari keluar rumah atau berkendara pada jam rawan. Kedua, jika harus beraktivitas di jam rawan, usahakan selalu memilih jalan utama yang ramai dan terang. Ketiga, tetap fokus saat berkendara, rutin memantau kaca spion, dan hindari penggunaan earphone agar tetap peka terhadap situasi. Keempat, jika terlanjur berhadapan dengan geng motor, tetap tenang dan jangan melayani provokasi. Kelima, apabila situasi mendesak, segera putar balik dan hubungi layanan darurat polisi. Pemirsa, demikian tips terhindar dari aksi geng motor, kewaspadaan dan keputusan tepat di jalan raya dapat mencegah bahaya kejahatan. Demikian pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahih pamit undur diri, sampai jumpa dalam catatan kriminal berikutnya.